Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya Liana Puspita Dewi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Cumapolo, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah: pertama, guru banyak mendominasi pembelajaran di dalam kelas. Itu artinya guru yang lebih banyak berperan serta hanya memposisikan peserta didik sebagai pendengar yang baik di dalam kelas, dan peserta didik cenderung pasif. Kedua, guru hanya berfokus untuk menuntaskan materi pada buku paket saja atau hanya menekankan pada aspek kognitif peserta didik. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, saya cenderung menyamaratakan kemampuan peserta didik saya dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemauan saya, tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada diri mereka. Keempat, murid lebih pasif karena pembelajaran hanya berpusat pada guru. Kelima, suasana kelas yang tertib dan murid yang memahami materi adalah fokus saya terhadap pembelajaran di kelas. Berikut adalah gambaran suasana pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, pemikiran atau perilaku saya mengenai pembelajaran menjadi berubah. Pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Namun, apapun yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Mereka bebas untuk menentukan sumber belajar mana yang akan mereka gunakan. Tugas guru hanyalah menuntun mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menjadikan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri peserta didik. Ketiga, membuat pembelajaran lebih menarik, kreatif, inovatif, agar menambah semangat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Keempat, memberikan kebebasan pada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Harapan yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran: yang pertama, merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan, menarik, kreatif, interaktif, dan banyak melibatkan peserta didik. Kedua,
menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar yang mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. 4. Menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kelima, pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek budi pekerti dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan sederhana seperti menyapa, memberi salam, atau bertutur kata yang baik. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah: pertama, pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan adalah memerdekakan anak dalam belajar sesuai dengan kodratnya. Keempat, pendidikan tidak hanya menekankan ilmu akademis saja, namun juga tentang bagaimana guru menanamkan budi pekerti yang baik. Dan keempat, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak.